Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismu Nur Hasanah dari Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi materi mengenai sholat sunnah. Ya, tentunya kita sudah tidak asing dengan kata-kata sholat. Kenapa? Karena setiap hari kita melaksanakannya. Sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib merupakan sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah? Apakah wajib? Ingin tahu kelanjutannya? Ikuti terus video kali ini. Sebelumnya, saya telah melakukan survei kepada beberapa masyarakat di sekitar saya mengenai sholat sunnah. Berikut ini daftar dari nilai masyarakat yang telah menjawab soal dari pertanyaan yang telah saya siapkan. Dari data tersebut, dapat saya simpulkan bahwa masyarakat tahu dan paham mengenai apa itu sholat sunnah, tetapi masih dibutuhkannya edukasi dan pengkajian lebih dikarenakan belum semua masyarakat tahu lebih dalam tentang apa itu sholat sunnah. Contohnya sholat sunnah rawatib. Oleh karena itu, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah tahajud. Secara bahasa, kata sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa atau permohonan, sedangkan secara istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disudahi dengan memberi salam. Sholat adalah salah satu ibadah wajib dalam agama Islam yang memiliki kedudukan sangat penting. Sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib adalah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul 5 kali dalam sehari semalam. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang dilaksanakan di luar dari sholat yang diwajibkan. Sholat sunnah jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Berbeda dengan sholat wajib, di mana jika kita melaksanakan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilaksanakan kita akan mendapatkan dosa atau siksa. Selanjutnya untuk macam-macam sholat sunnah, diantaranya ada sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan atau dikerjakan untuk menyertai sholat fardu. Maksudnya, sholat rawatib sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, di mana sholat qobliyah adalah sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu, dan sholat qobliyah adalah sholat yang dikerjakan setelah sholat fardu. Tujuan disyariatkannya sholat sunnah qobliyah adalah agar jiwa memiliki persiapan sebelum melaksanakan sholat fardu. Kenapa? Karena sebelumnya kita telah disibukkan oleh urusan dunia. Maka dari itu, sholat sunnah qobliyah disyariatkan agar jiwa tidak lalai dan selalu siap. Tidaklah seorang muslim sholat karena Allah 12 rakaat sholat sunnah bukan wajib, kecuali akan Allah membangun untuknya rumah di surga. Sedangkan yang dimaksudkan dengan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, yang artinya barang siapa yang terus-menerus melaksanakan sholat 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Dari sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, ada pula yang termasuk dalam sholat sunnah rawatib mu'akkad atau sangat dianjurkan, dan sholat sunnah khairu mu'akkad atau sholat sunnah yang tidak sangat dianjurkan. Dapat kita lihat dari tabel tersebut bahwa dua sholat sunnah qobliyah subuh termasuk dalam sholat sunnah rawatib mu'akkad. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman semua ada yang belum mengetahui nih, apakah sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh itu sama atau bukan? Nah, jawabannya itu sama, karena sama-sama dilaksanakan sebelum sholat subuh dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Yang kedua adalah sholat sunnah tahajud.
Sholat tahajud atau disebut juga dengan qiyamul lail atau sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah bangun tidur. Karena arti tahajud sendiri adalah bangun pada malam hari. Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada sebagian panjang di malam hari. Quran Surat Al-Insan ayat 25-26. Waktu pelaksanaan sholat tahajud dibagi menjadi 3. Yang pertama, sangat utama, sepertiga malam pertama yang dimulai dari Ba'da Isya sampai pukul 10 malam. Yang kedua, lebih utama, sepertiga malam kedua yang dimulai dari pukul 10 malam sampai pukul 1 dini hari. Yang ketiga, paling utama, sepertiga malam terakhir yang dimulai dari pukul 1 dini hari sampai subuh. Sholat tahajud memiliki keutamaan yang besar jika dilaksanakan rutin pada setiap harinya. Karena itulah sholat tahajud sangat dianjurkan bagi umat muslim. Berikut keutamaan yang didapat jika kita mengerjakan rutin sholat sunnah tahajud. Di antaranya, sebagai pelindung diri dari gangguan setan. Yang kedua, mendapatkan kesempatan berdoa di waktu mustajabah atau mudah dikabulkan. Kenapa? Karena pada waktu sepertiga malam terakhir, Allah turun langsung ke bumi dari arsy-Nya untuk mengabulkan dan mendengarkan langsung keluh kesah permohonan dari semua umat muslim di dunia ini. Yang ketiga, berkesempatan dekat dengan Allah. Yang keempat, berkesempatan mendapatkan kamar di surga nantinya. Mungkin ini sebab kenapa dulu Rasulullah SAW di sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tahajud. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sebelum sholat 5 waktu diwajibkan kepada Rasulullah, perintah melaksanakan sholat tahajudlah yang pertama diterima oleh beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi sholat sunnah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.